Selamat pagi Ibu. Waktu yang sudah diluangkan, di sini saya ingin membagi pengalaman ya. Saya tidak bermaksud menggurui, jadi saya ingin membagi pengalaman tentang pengamat dan penerapan budaya positif. Jadi konsep pertama modul budaya positif itu di dalamnya itu untuk mencapai sebuah disiplin positif itu dia harus ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian juga ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, ada kepentingan kelas, ada segitiga restitusi, dan juga ada kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama kita ke perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah suntikan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tuntunan yang selalu ditanamkan, tuntunan. Jadi di sini siswa itu kita tuntun. Sebenarnya siswa itu dia sudah punya bakat dan juga minat masing-masing. Dia tidak bisa kita rubah menjadi apa yang kita mau, cuma kita hanya bantu untuk menuntun apa yang ada, minat dan bakat yang ada dalam diri. Selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadikan pelajar Pancasila untuk mewujudkan. Jadi paradigma pembelajaran baru ini dibuat supaya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila ada yang bisa apa saja isinya? Bersemayam, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kreatif. Ya, terima kasih banyak, sangat luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau terlalu disiplin pasti orang sudah tidak nyaman. Anak-anak biasanya lebih tidak nyaman. Makanya mereka sering melanggar aturan. Itu karena mereka merasa tidak nyaman pada kata disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan suka dan nilai-nilai kebijakan yang biasa dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, bukan paksaan dari luar. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan ancaman atau hukuman. Jadi anak ini karena motivasi intrinsik, dia melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kesadaran diri, tidak berdasarkan paksaan dari kita guru atau aturan yang terlalu mudah. Kemudian, selanjutnya, dalam hidup manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian ada kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan dan ada kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasinya itu, motivasi perilaku manusia itu merupakan itu pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dia bisa muncul secara sadar atau tidak sadar, tapi dia punya tujuan tertentu. Nah, contohnya motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal untuk supaya saya nyaman. Berarti saya tidak boleh seperti itu. Contohnya anak-anak datang sekolah aturannya harus pakai pas kaki lama putih pada hari Senin sampai Rabu, Senin sampai Selasa ya. Berarti untuk menghindari dia merasa tidak nyaman, maka dia harus pakai pas kaki tersebut. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya melakukan hal tersebut. Itu muncul dalam hatinya.
Kira-kira kalau saya pakai sepatu kosmetik yang dulu, saya bagaimana? Saya bisa jadi anak yang baik dan punya pribadi yang lebih baik daripada teman-teman lain yang lain. Itu masuk pada motivasi prinsip. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu adalah hukuman. Hukuman itu kenapa disebut gagal? Karena dia itu menyakitkan. Yang kedua, bisa membuat murid merasa tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Murid itu takut karena ada hukuman. Kemudian yang keempat, bisa menyesal. Misalnya dalam arti bisa dihukum, bisa juga mungkin bisa menyiksa batin. Kemudian murid bisa menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut dia bisa menyembunyikan kesalahan. Tidak lama. Ada beberapa kasus kita ya, murid jadi tidak lama karena kita punya aturan tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sebenarnya murid jalan. Mungkin seperti itu. Kenapa dia disebut gagal? Identitas gagal. Kemudian ketika kita memberi penghargaan, kemudian kita coba untuk memberi penghargaan. Dan murid itu melakukan disiplin. Yang pertama itu gagal, itu cuma lucu. Berarti murid mau melakukan segala sesuatu itu karena ada penghargaan. Dia tidak akan mau sadar diri sendiri bahwa saya harus seperti ini, saya harus menaati aturan ini karena memang ini penting untuk diri saya sendiri seperti tadi memakai helm ketika berkendara. Itu juga salah satu contoh dia takut